orang-orang yang punya filosofi hidup adalah konser selesai di tahun 2020 gitu. Ya mungkin Festivalis 2 ini upaya untuk merespon ke hal seperti itu gitu. Apa bedanya antara album Festivalis 2 sama Kitsis di tahun 2014? Kalau menurut gue sih hampir nggak ada bedanya sih. Mereka kayak estafet kemarahan dan kegelisahan yang sama kalau menurut gue antara album pertama sama album kedua ini. Halo, assalamualaikum. Kita sambil hiking dulu ya. Lama kita nggak keluar rumah. Ini sekarang hari Minggu, mumpung libur juga. Gue sendiri. Ini tepatnya ini mau ke arah air intan sebenarnya. Tuh, sambil kita nyari spot dulu ya. Gue udah lama nih nggak kesini. Jadi ada jalan buntu gitu. Ini enak sebenarnya tuh. Itu ada, kita mengarah ke laut. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Sandi Komara di channel Pop Kultus. Oke, apa kabarnya semuanya? Kali ini gue sengaja sedikit keluar rumah. Udah lama juga sih nggak naik sedikit ke bukit gitu. Anggap aja sedikit olahraga di hari Minggu. Kali ini gue mau ngebahas band yang menjadi anthem kemarahannya muda-mudi Yogyakarta. Sebuah band yang selalu mewakili keresahan muda-mudi waktu itu. Siapakah dia? Ini dia. Oke, Festivalis gitu. Sebenarnya kabar Festivalis mengeluarin album 2 ini sebenarnya udah terngiang di tahun 2018 lalu ya. Tepatnya September 2018 saat mereka mengeluarkan single Gas di kanal YouTube mereka gitu. Gue sempet sekilas baca komen-komenan mereka. Jadi ya lumayan keren juga gitu gue bilang. Jadi di komen-komen itu mereka tuh kayak curhat gitu. Jadi gara-gara lagu itu mereka kan kayak nyoba bercerita gitu. Jadi mereka sempat jatuh dalam hidup, terus bangun lagi, jatuh lagi dalam hidup, terus dia bangun lagi. Bahkan ada beberapa orang yang mendengarkan lagu Gas ini setiap pagi. Gila anjing dia bilang kan. Kadang musik emang bisa seperti itu gitu kan. Gua rasa nggak berlebihan ya. Mengingat mereka semenjak album pertama mereka di tahun 2014 Kids Hits gitu dinobatkan sebagai album terbaik versi majalah Rolling Stone pada Januari 2015. Ya gua rasa mereka sah-sah aja gitu nunggu Festivalis sangat begitu lama gitu kan. Terutama bagi penikmat rock di tanah air ini gitu. Yang sisi poinnya gua ambil Festivalis 2 ini lahir di tengah kondisi yang gua pikir nggak menentu gitu. Tahun 2020 mereka lahir kan gitu kan. Persiapan mereka dari tahun 2018 kan dari single pertama mereka, akhirnya 2020 mereka rilis gitu. Skemanya yang panjang banget gitu. Kenapa mereka harus rilis di tahun 2020 gitu? di tahun 2020 ini kan lumayan ya lu tahu sendiri kan 2020 ini adalah tahun dimana pandemi itu benar-benar menguncang seluruh dunia kan. Dan tapi mereka lahir gitu. Mereka kayak benar-benar mewakili keresahan gitu. Kayak mereka kayak ngikut estafet dari album pertama ke album kedua ini. Mereka cuma bersambung. Mereka melanjutkan keresahan-keresahan mereka gitu. Lagu pertama Gas, gue denger di telinga kayak ya pokoknya kayak
lagu Gas sendiri menjadi tembang pembuka di album ini. Pertama gue denger lagu Gas itu kayak dimulai dengan melodi-melodi yang tertib gitu, santai, nggak terburu-buru gitu. Jadi kayak Kamtibnas lagi nyoba nertibin orang-orang di kerumunan gitu. Hal itu mematahkan asumsi gua sih. Soalnya gini ya, album pertama mereka Kids Hits di tahun 2015 kan dimulai dengan lagu orang-orang di kerumunan gitu. Orang-orang di kerumunan kan dimulai dengan gila, pertamanya aja udah mulai sirine, terus dengan langsung mulai dengan drum dan gitar yang terus orang-orang teriak gitu kan. Tapi Gas ini enggak gitu. Tapi gua rasa Festivalis ini kayak nempatin lagu Gas ini semacam doa kali ya. Doa untuk orang-orang memulai hidup supaya lebih baik. Kayaknya sih seperti itu. Karena lu dengerin aja lah lagu Gas. Liriknya lu baca, jadi kayak berjalan seperti tanpa rencana, berjalan tidak sesuai dengan rencana itu adalah hal yang biasa. Ya bener kayak gitu, bener. Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa. Gua rasa seperti itu. Jadi misalnya gue pengen seperti ini tapi akhirnya lu malah jadi seperti ini gitu. Ya seperti kayak gitu aja. Gas itu pengen nempatin orang-orang seperti itu supaya nyoba hidup yang lebih baik. Kayak gitu. Terus apa yang terasa kuat di album Festivalis ini, terus bedanya apa dengan Festivalis yang pertama, album Kids Hits di tahun 2014 itu? Gua rasa Festivalis 2 ini lahir sebagai upaya untuk merespon kondisional Indonesia saat ini yang lebih kontekstual dan lugas menurut gua ya. Karena apa gitu? Ya 2020 kan posisinya kondisi nggak menentu gitu kan. Orang-orang yang punya filosofi hidup adalah konser selesai di tahun 2020 gitu. Ya mungkin Festivalis 2 ini upaya untuk merespon ke hal seperti itu gitu. Apa bedanya antara album Festivalis 2 sama Kids Hits di tahun 2014? Kalau menurut gue sih hampir nggak ada bedanya sih. Mereka kayak estafet kemarahan dan kegelisahan yang sama kalau menurut gue antara album pertama sama album kedua ini. Paling bedanya Kids Hits sama Festivalis 2 ini gue rasa album Kids Hits cukup melambungkan nama Festivalis di belantara musik nasional gitu. Paling enggak di album 2 ini Festivalis nyoba ngejaga apinya tetap nyala setelah perjalanan panjang mereka gitu selama 17 tahun sejak mereka bernama Jenny. Lu bayangin aja. Pertama mereka keluar bukan Festivalis namanya ya, tapi dia Jenny gitu. Jenny dia sempat ngeluarin album namanya Manifesto. Udah gitu berubah nama jadi Festivalis dan mereka di tahun 2014 mereka mengeluarkan album Kids Hits dan itu cukup fenomenal sekali kalau menurut gua. Lo yang udah pernah denger lagu ini semua track by tracknya gua rasain. Jadi gua rasa di album ini gua jadiin sebagai doa yang panjang menurut gua. Doa untuk merespon kehidupan, merespon hal-hal yang terjadi dalam hidup gitu. Supaya kita hidup lebih baik. Kalau kita misalnya jatuh, kita bangkit lagi. Kalau misalnya hidup lo nggak berjalan sesuai rencana lo, jangan nyerah. Yang penting jalanin hidup sebaik-baiknya. Itu menurut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.